Tak ada yang mau berdiri di dekatnya. Tak ada yang berani menggenggam tangannya. Bukan karena ia jahat, bukan karena ia sombong. Tapi karena satu hal yang tak bisa ia sembunyikan. Kakinya pincang. Setiap kali namanya disebut dalam pembicaraan pernikahan, suasana selalu berubah canggung. Senyum dipaksakan. Topik dialihkan. Sebagian pria menolak dengan halus. Sebagian lain bahkan tak peduli menyembunyikan hinaan. Apa kau yakin ingin menikahi perempuan seperti itu? Kau pantas dapat yang lebih baik. Tak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Tak ada yang peduli berapa kali ia menangis sendirian di malam hari. Memeluk lututnya, bertanya pada Tuhan. Apakah ia memang tak layak dicintai? Hingga suatu hari, seorang pria datang. Bukan dengan janji manis, bukan dengan tatapan kasihan. Ia hanya duduk, mendengarkan, dan melihatnya sebagai manusia utuh. Ia tak tahu, wanita yang ia temui hidup dalam kesederhanaan itu sebenarnya memiliki kekayaan yang bisa membeli segalanya, kecuali ketulusan. Dan tanpa ia sadari, sejak detik pertama ia bertahan, hidupnya sedang diuji. Cintanya sedang ditimbang, dan keputusannya hari itu akan mengubah takdir mereka berdua selamanya. Halo sahabat semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berada di sini hari ini. Di channel ini, kami percaya bahwa setiap manusia memiliki cerita tentang luka yang disembunyikan, tentang ketulusan yang sering diremehkan, dan tentang takdir yang kadang berubah dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Kisah yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar cerita cinta, tapi tentang bagaimana seseorang dinilai dari kekurangannya, dan bagaimana ketulusan diuji tanpa disadari. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, siapkan hati dan dengarkan baik-baik. Karena kisah ini mungkin akan membuat kalian melihat manusia dengan cara yang berbeda setelahnya. Sejak kecil, Alia sudah terbiasa dengan tatapan itu. Tatapan yang tidak pernah benar-benar jahat, namun selalu menyakitkan. Tatapan yang seolah berkata, kasihan, tapi bukan untukku. Ia lahir seperti anak-anak lainnya, sehat, ceria, berlari tanpa takut jatuh. Namun semua itu berubah pada satu sore hujan, ketika sebuah kecelakaan merenggut dua hal paling berharga dalam hidupnya. Ayahnya dan kakinya yang sempurna. Mobil yang mereka tumpangi tergelincir di tikungan licin. Ayahnya meninggal di tempat. Alia selamat, tapi dengan cedera parah di kaki kanan. Dokter berkata ia masih bisa berjalan, namun tak akan pernah normal. Sejak hari itu, langkah Alia tak lagi sama, dan dunia mulai memperlakukannya berbeda. Saat masih kecil, ia belum sepenuhnya mengerti. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa berlari secepat teman-temannya. Ia sering jatuh, ia sering tertinggal. Namun yang paling menyakitkan bukan itu, melainkan ketika teman-temannya mulai berbisik, lalu tertawa kecil di belakangnya. Alia jalannya aneh. Kenapa kakinya begitu? Ibunya selalu memeluknya erat setiap kali Alia pulang dengan mata sembab. Kamu istimewa, kata ibunya. Namun Alia perlahan belajar bahwa di dunia ini, istimewa sering berarti sendirian.
Waktu berjalan, Alia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Wajahnya lembut, matanya teduh, tutur katanya sopan. Tapi kecantikannya selalu kalah oleh satu hal yang langsung terlihat saat ia berdiri. Kakinya yang pincang. Saat remaja, ia mulai menyadari sesuatu yang pahit. Anak-anak lelaki yang dulu ramah, kini hanya menjadikannya teman. Tak pernah lebih. Tak pernah memandangnya sebagai pilihan. Dan ketika usia dewasa tiba, realita itu semakin kejam. Setiap kali ada pembicaraan tentang pernikahan, nama Alia sering disebut, lalu segera disingkirkan. Dia baik sih, tapi sayang katanya. Untuk jadi istri kasihan nanti suaminya. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan langsung kepadanya. Tapi Alia selalu tahu, karena luka yang paling dalam sering datang dari kata-kata yang tidak diucapkan, namun terasa jelas. Ibunya mencoba mengenalkan Alia pada beberapa pria. Ada yang datang dengan sopan, ada sekedar memenuhi permintaan orang tua. Namun hasilnya selalu sama. Pertemuan singkat, obrolan kaku, lalu hilang tanpa kabar. Beberapa bahkan terang-terangan berkata, "Aku cari istri yang bisa mendampingi aku dengan sempurna." Seolah-olah Alia adalah versi rusak dari manusia. Malam-malam Alia sering dihabiskan dengan duduk di tepi ranjang, melepas sepatunya perlahan, menatap kakinya sendiri. Bukan dengan benci, bukan dengan marah, namun dengan pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah satu bagian tubuhku yang tak sempurna ini cukup untuk menghapus semua hal baik yang kumiliki? Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan, namun ia lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah tersenyum saat ditanya, "Kapan nikah?" Lelah menjawab dengan bercanda, padahal hatinya seperti diremas. Di depan orang lain, Alia adalah gadis yang tenang, dewasa, dan tidak banyak menuntut. Namun di balik pintu kamarnya, ia sering menangis dalam diam. Bukan karena ia putus asa, melainkan karena ia ingin dicintai seperti manusia lainnya. Yang tidak diketahui siapapun adalah Alia sebenarnya tidak membutuhkan siapapun untuk bertahan hidup. Sejak ayahnya meninggal, ibunya mengelola aset keluarga dengan sangat hati-hati. Ayah Alia adalah pengusaha besar, namun nama mereka sengaja dirahasiakan. Kekayaan itu tidak pernah dipamerkan. Bahkan Alia sendiri hidup dengan batasan yang sengaja ia buat. Ia kuliah tanpa pengawalan. Ia bekerja tanpa fasilitas mewah. Ia tinggal di rumah sederhana meski mampu membeli apapun. Bukan karena ia munafik, tapi karena Alia ingin mengenal dunia apa adanya. Dan terutama, ia ingin tahu apakah ada seseorang yang bisa mencintainya tanpa melihat apa yang ia miliki dan tanpa menilai apa yang kurang darinya. "Aku tidak ingin dicintai karena kasihan," katanya suatu malam kepada ibunya. "Aku ingin dicintai karena aku, seutuhnya." Ibunya terdiam lama, lalu mengusap kepala Alia. Kalau begitu, bersabar. Orang seperti itu tidak datang cepat. Hari-hari Alia berlalu dengan rutinitas sederhana. Bekerja, membantu orang-orang di sekitarnya, menjaga sikap. Ia tidak menutup diri, tapi juga tidak berharap berlebihan. Namun setiap kali melihat undangan pernikahan, hatinya tetap bergetar. Bukan iri, melainkan bertanya dalam hati, apakah giliranku akan pernah datang? Ia pernah hampir menyerah, pernah berpikir untuk menerima siapapun yang mau. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia kembali teringat satu hal. Lebih baik sendiri, daripada bersama seseorang yang hanya bertahan karena terpaksa. Dan tanpa Alia sadari, di suatu tempat yang sangat biasa, di sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, takdir mulai bergerak perlahan ke arahnya. Seseorang akan melihatnya bukan dari cara ia berjalan, melainkan dari cara ia bertahan. Namun itu adalah cerita yang belum dimulai. Jika ada satu hal yang dipelajari Alia sejak dewasa, itu adalah kenyataan bahwa luka paling dalam bukanlah yang terlihat oleh mata. Kakinya memang pincang, orang bisa melihatnya, membicarakannya,
bahkan menghindarinya. Namun luka di hatinya hanya ia yang merasakannya. Setiap hari, setiap waktu. Alia belajar berjalan dengan langkah yang tidak seimbang sejak kecil. Tapi jauh sebelum itu, ia belajar sesuatu yang lebih berat. Cara menahan rasa sakit tanpa menunjukkannya. Ia tersenyum ketika orang lain memandang iba. Ia mengangguk ketika orang lain berbicara seolah ia tak ada di sana. Ia diam, karena ia tahu membela diri hanya akan membuat orang semakin canggung. Di tempat kerja, Alia dikenal sebagai perempuan yang baik dan tidak banyak bicara. Ia datang tepat waktu, bekerja dengan rapi, dan selalu membantu tanpa diminta. Namun ia jarang diajak makan siang bersama, bukan karena ia tidak ramah, melainkan karena orang-orang sering merasa tidak enak jika harus berjalan terlalu cepat di depannya, atau memilih tempat yang tidak ramah bagi kakinya. "Alia, kamu di sini saja ya, kami ke sana sebentar." Kalimat itu terdengar perhatian, tapi di telinga Alia itu selalu terdengar sama. "Kamu berbeda, kamu merepotkan." Ia tidak marah, ia hanya lelah. Setiap sore sepulang kerja, Alia sering duduk di halte menunggu bus sambil memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Pasangan muda bergandengan tangan, seorang ibu muda mendorong stroller sambil tertawa. Seorang pria menunggu kekasihnya dengan wajah penuh rindu. Pemandangan sederhana itu selalu membuat dada Alia terasa sesak. Bukan karena iri, tapi karena ia bertanya dalam hati, apakah aku juga berhak atas hal yang sesederhana itu? Malam hari adalah waktu paling berat, saat dunia mulai tenang dan tidak ada lagi yang perlu ia perankan. Di kamarnya yang sederhana, Alia sering duduk di depan cermin, melepas sepatu dan kaus kakinya perlahan. Ia menatap kakinya sendiri yang bentuknya tidak seimbang, yang membuat langkahnya selalu tertatih. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, bukan dengan kebencian, tapi dengan kelelahan yang dalam. "Apa yang salah denganku?" bisiknya suatu malam. "Kenapa semua orang bisa menerima, tapi tidak memilih?" Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar ia ucapkan kepada siapapun, bahkan kepada ibunya. Karena Alia tidak ingin dianggap lemah, ia sudah terlalu sering dianggap kasihan. Ibunya sendiri sering menangis diam-diam. Alia tahu, ia melihat mata ibunya yang selalu terlihat kuat di depannya, namun basah ketika mengira Alia tak memperhatikan. "Ada beberapa yang menanyakanmu, Kak," kata ibunya ragu. "Tapi mereka mundur setelah tahu kondisimu." Alia tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu." Padahal di dalam hatinya, sesuatu runtuh lagi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cinta memang bukan untuknya? Apakah pernikahan hanyalah mimpi yang terlalu tinggi bagi perempuan dengan keterbatasan fisik? Beberapa orang menyarankan hal yang menyakitkan dengan nada seolah bijak. "Kamu jangan pilih-pilih, yang penting ada yang mau. Daripada sendiri." Kalimat-kalimat itu menusuk lebih dalam dari hinaan terang-terangan, karena seolah-olah Alia harus bersyukur hanya karena seseorang bersedia mengambil dirinya. Suatu malam, Alia pulang lebih larut dari biasanya. Ia kelelahan, bukan karena pekerjaan, tapi karena hari itu ia kembali mendengar seseorang berkata, "Sayang ya, cantik tapi cacat." Ia masuk ke kamar, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Alia menangis tanpa suara. Tangis yang tidak meledak-ledak, tangis yang tertahan seolah ia takut bahkan pada air matanya sendiri. Di tengah tangis itu, ia mengambil ponselnya dan membuka galeri foto lama. Foto ayahnya, foto masa kecilnya sebelum kecelakaan, foto dirinya yang tertawa tanpa beban. "Ayah," bisiknya, "kalau ayah masih ada, apa ayah juga akan kasihan padaku?" Tangannya gemetar, namun di saat yang sama, sesuatu di dalamnya perlahan mengeras. Alia menyadari satu hal penting malam itu. Ia tidak ingin hidup sebagai perempuan yang ditentukan oleh belas kasihan orang lain. Ia bisa menerima keterbatasannya. Ia bisa menerima kesepian, namun ia tidak bisa menerima cinta yang datang karena iba. Sejak saat itu,
Alia membuat keputusan diam-diam. Ia tidak akan lagi mengejar penerimaan. Ia tidak akan memohon dipilih. Jika seseorang datang, ia ingin orang itu datang dengan mata terbuka, melihat kekurangannya, namun tetap memilih tinggal. Dan jika tidak ada, ia akan tetap hidup dengan harga diri. Ironisnya, dunia tidak tahu bahwa perempuan yang sering dianggap beban itu sebenarnya memiliki kekuatan besar. Alia memiliki kekayaan yang cukup untuk hidup mewah tanpa bekerja seumur hidup. Ia bisa membeli pengakuan, ia bisa memaksa dunia menghormatinya. Namun Alia tidak ingin itu. Ia sengaja memilih hidup sederhana. Ia naik kendaraan umum, ia bekerja dengan gaji biasa. Ia mengenakan pakaian yang tidak mencolok. Bukan karena ia malu pada hartanya, melainkan karena ia ingin melihat wajah manusia tanpa masker. Kepentingan. Aku ingin tahu, katanya pada dirinya sendiri, apakah ada orang yang mau duduk di sampingku tanpa tahu siapa aku. Hari demi hari berlalu, Alia terlihat tenang, bahkan kuat, namun di dalam hatinya selalu ada ruang kosong yang tidak terisi. Ia tidak membenci pria, ia tidak membenci dunia. Ia hanya berhati-hati karena terlalu sering berharap lalu jatuh. Dan justru pada saat Alia berhenti berharap, takdir mulai menyiapkan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Seseorang yang tidak datang dengan rasa kasihan, tidak datang dengan janji besar, tidak datang untuk menyelamatkan. Seseorang yang hanya akan berkata, "Aku di sini, kalau kamu mau, aku tinggal." Namun Alia belum tahu itu. Ia masih berjalan pelan dengan langkah pincang yang sering diremehkan. Padahal, langkah itulah yang sedang membawanya menuju perubahan terbesar dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun di kantor kecil tempat Alia bekerja yang tahu kebenaran tentang dirinya. Bagi mereka, Alia hanyalah perempuan biasa, datang pagi, pulang sore, menunggu bus, dan sesekali menolak ajakan nongkrong karena ada urusan di rumah. Tak ada yang tahu bahwa di balik pintu kamar sederhananya, Alia menyimpan dokumen-dokumen bernilai miliaran. Tak ada yang tahu bahwa nama lengkapnya tercatat sebagai pemegang saham utama di beberapa perusahaan besar yang namanya sering muncul di berita ekonomi. Dan tak ada yang pernah membayangkan bahwa perempuan yang berjalan pincang itu, yang sering dianggap tak punya masa depan, sebenarnya memiliki kendali atas masa depan banyak orang. Semua itu bermula jauh sebelum dunia mulai memandang Alia sebagai perempuan cacat. Ayah Alia bukanlah pria sembarangan. Ia membangun segalanya dari nol, bukan dari warisan, bukan dari koneksi. Ia memulai usaha kecil dengan tangan kosong, jatuh berkali-kali, bangkit berkali-kali, hingga akhirnya berdiri di puncak yang tidak pernah ia pamerkan. Ayah tidak ingin kamu tumbuh dengan merasa dunia berhutang padamu, katanya suatu hari ketika Alia masih kecil. Kalau kamu punya sesuatu, simpan dengan tenang. Biar dunia menilai kamu apa adanya. Kata-kata itu tertanam dalam-dalam di ingatan Alia. Setelah kecelakaan itu, hidup berubah drastis. Ayahnya pergi, dunia seakan runtuh. Namun di balik duka yang tak terperi, ibunya memegang satu amanah besar, menjaga harta dan masa depan Alia tanpa membiarkan dunia memanfaatkannya. Alia tumbuh tanpa gemerlap. Sekolah biasa, pakaian sederhana, tidak ada supir, tidak ada pengawal. Bukan karena mereka tak mampu, melainkan karena ibunya ingin Alia kuat sebelum kaya. "Aku ingin kamu tahu rasanya hidup seperti orang lain," kata ibunya lembut. "Supaya nanti, apapun yang kamu miliki tidak membuatmu lupa diri." Alia menurut, bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dihargai tanpa nama besar. Ia ingin tahu bagaimana rasanya disukai tanpa embel-embel harta. Namun, seiring bertambahnya usia, satu hal menjadi semakin jelas. Kekurangannya menutup semua kelebihannya. Di dunia yang menilai manusia dari penampilan, kakinya yang pincang menjadi label yang tidak bisa ia lepaskan. Ia bisa pintar, ia bisa baik, ia bisa mandiri.
Namun semua itu sering kalah oleh satu tatapan kasihan. Disinilah konflik Alia bermula. Ia tahu jika ia membuka identitas aslinya, dunia akan berubah dalam sekejap. Orang-orang yang dulu menghindar akan tersenyum. Mereka yang dulu meremehkan akan menunduk hormat. Dan pria-pria yang dulu menolak mungkin akan berebut. Namun, justru itulah yang paling ia takuti. Apa gunanya cinta? Gumamnya suatu malam. Kalau datang setelah mereka tahu saldo rekeningku. Alia mulai melihat dunia dengan mata yang lebih waspada. Ia memperhatikan bagaimana sikap orang berubah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ia melihat senyum yang terlalu cepat, perhatian yang tiba-tiba, kepedulian yang terasa dibuat-buat. Dan dari sanalah muncul keputusan yang mengubah arah hidupnya. Alia memilih menyamar. Ia memisahkan hidup pribadinya dari identitas aslinya. Semua urusan bisnis dipegang oleh manajemen profesional, namanya jarang muncul. Jikapun muncul, tak ada yang mengaitkannya dengan perempuan sederhana yang berjalan pincang itu. Ia bekerja bukan karena butuh uang, melainkan karena ingin hidup normal. Ia tinggal di rumah sederhana, bukan karena tak mampu pindah, melainkan karena ingin diuji. Ia berpakaian biasa bukan karena tak tahu mode, melainkan karena ingin melihat siapa yang tetap tinggal jika semua kilau dihilangkan. Bahkan pada ibunya, Alia berkata dengan tegas, "Jika suatu hari ada pria yang datang, aku ingin ia datang untukku, bukan untuk apa yang kumiliki." Ibunya menghela nafas panjang. "Kamu tahu resikonya?" Alia mengangguk. "Aku tahu, aku mungkin akan sendirian lebih lama, tapi aku siap." Keputusan itu tidak mudah. Setiap hari Alia harus menahan diri, menahan keinginan untuk berkata, "Aku bisa." Menahan rasa sakit ketika diremehkan, menahan godaan untuk menghentikan semuanya dengan satu telepon. Ada hari-hari ketika ia hampir menyerah, ketika ibunya sakit dan Alia harus berpura-pura bingung soal biaya rumah sakit. Padahal ia bisa melunasi semuanya tanpa berkedip. Ketika tetangga meremehkan pekerjaannya, menganggap ia tak akan pernah naik kelas. Ketika orang-orang berbicara tentang masa depan, seolah Alia tak punya masa depan. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, Alia kembali pada satu pertanyaan sederhana. Jika aku buka semuanya sekarang, apakah aku akan bahagia? Dan jawabannya selalu sama. Tidak. Karena kebahagiaan yang ia cari bukan kekaguman, bukan pengakuan, melainkan ketulusan. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang dipilih karena aman, tidak ingin menjadi istri yang dipertahankan karena menguntungkan. Ia ingin dicintai, bahkan jika ia tak punya apa-apa. Ironisnya, dunia melihatnya sebagai perempuan yang tak punya apa-apa. Dan mungkin disitulah ujian sesungguhnya. Di tengah kesederhanaan itulah, Alia mulai membuka diri kembali, bukan untuk berharap, melainkan untuk menerima apapun yang datang dengan jujur. Ia tidak lagi menolak perkenalan, tidak lagi menutup diri, namun ia juga tidak memoles kenyataan. Jika ada yang bertanya tentang hidupnya, ia menjawab apa adanya. Ia tidak menyembunyikan kakinya, tidak membesar-besarkan penderitaannya, tidak menambahkan kisah heroik. Ia hanya berkata, "Aku hidup sederhana, aku bekerja, aku punya keterbatasan." Dan sebagian besar orang pergi. Namun Alia bertahan, hari demi hari, dengan langkah yang pincang namun hati yang tegak. Tanpa ia sadari, penyamarannya bukan hanya menguji dunia, tetapi juga menguatkan dirinya sendiri. Karena dalam diam, Alia belajar satu hal penting, bahwa ia tidak membutuhkan pengakuan untuk berharga. Ia tidak membutuhkan pilihan untuk utuh, dan ia tidak membutuhkan cinta yang datang terlambat. Ia hanya menunggu satu hal, seseorang yang datang tepat waktu. Seseorang yang tidak bertanya, "Apa yang kamu miliki?" Melainkan, "Apakah aku boleh menemanimu?" Dan di suatu hari yang sangat biasa, tanpa rencana, tanpa tanda, orang itu mulai mendekat. Namun Alia belum tahu, ia masih berjalan pelan dalam kesederhanaan yang ia pilih sendiri. Padahal, di balik semua rahasia itu, takdir sedang tersenyum tipis menyiapkan pertemuan yang akan mengguncangkan segalanya. Hari itu tidak istimewa. Tidak ada hujan,
tidak ada matahari terbenam dramatis. Tidak ada firasat apapun yang memberi tanda bahwa hidup Alia akan berubah. Hari itu hanyalah hari kerja biasa, dan justru karena itulah semuanya terasa begitu nyata. Alia berdiri di halte bus lebih lama dari biasanya. Kakinya terasa lebih berat sore itu. Sepatunya sedikit longgar, membuat langkahnya semakin tidak seimbang. Ia menahan diri agar tidak terlalu terlihat tertatih, bukan karena malu, tapi karena lelah menjelaskan. Bus yang ditunggunya tak kunjung datang. Di bangku halte yang sama, duduk seorang pria dengan kemeja sederhana yang sudah agak pudar warnanya. Ia memegang tas kain hitam, tampak lelah, namun raut wajahnya tenang. Namanya Fajar, meski Alia belum tahu itu. Mereka duduk bersebelahan, tanpa saling menyapa, tanpa tatapan yang terlalu lama. Bagi Alia, ini sudah biasa. Ia terbiasa berada di dekat orang lain tanpa benar-benar dianggap ada. Namun ada satu hal kecil yang berbeda. Ketika bus datang dan orang-orang mulai berdiri, pria itu berdiri lebih dulu, lalu menunggu. Bukan menunggu bus, melainkan menunggu Alia berdiri dengan ritmenya sendiri. Ia tidak menawarkan bantuan, tidak mengulurkan tangan dengan wajah kasihan. Ia hanya memberi ruang, dan bagi Alia, itu terasa asing. Di dalam bus yang penuh, Alia berdiri sambil berpegangan pada tiang. Kakinya sedikit gemetar. Tanpa berkata apa-apa, pria itu berpindah posisi, berdiri di sampingnya, membiarkan tubuhnya menjadi penghalang alami agar Alia tidak tersenggol terlalu keras. Tidak berlebihan, tidak dramatis, hanya perhatian kecil yang nyaris tak terlihat. Alia memperhatikannya sekilas. Pria itu tidak tampan luar biasa, tidak tinggi menjulang, tidak berpenampilan mencolok. Namun ada ketenangan di wajahnya, ketenangan orang yang terbiasa hidup apa adanya. Bus berjalan cukup lama. Ketika tiba di pemberhentian Alia, ia bersiap turun. Kali ini, pria itu berbicara untuk pertama kalinya. Turunnya di sini. Nada suaranya datar, tidak dibuat-buat. Iya, jawab Alia singkat. Pria itu mengangguk, lalu memberi jalan. Tidak menatap kakinya, tidak menahan Alia terlalu lama. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat Alia terdiam sejenak. Hati-hati. Bukan kasihan, bukan pelan-pelan ya kakinya, hanya hati-hati. Kalimat sederhana, namun terasa berbeda. Beberapa hari setelah itu, Alia kembali melihat pria yang sama, di warung kecil dekat kantornya. Ia sedang makan dengan menu paling murah, membaca sesuatu di ponselnya. Alia duduk agak jauh, lagi-lagi tidak ada interaksi. Sampai suatu hari, kursi di warung itu penuh, hanya ada satu kursi kosong, di depan pria itu. Alia ragu, ia terbiasa menghindar, namun entah kenapa, hari itu ia duduk. Silahkan, kata pria itu singkat. Mereka makan dalam diam, sampai akhirnya pemilik warung salah mengantar pesanan. Maaf mbak, ini bukan pesanan mbak. Alia tersenyum kecil. Tidak apa-apa pak, saya makan ini saja. Pria itu menoleh. Kalau bukan pesanan, kenapa diambil? Alia terdiam sejenak. Karena masih bisa dimakan. Pria itu tersenyum kecil, bukan mengejek, bukan merendahkan. Saya Fajar, katanya. Alia, sesederhana itu. Tidak ada jabat tangan canggung, tidak ada pertanyaan berlebihan. Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu. Di bus, di warung, kadang di minimarket. Percakapan mereka ringan, tentang pekerjaan, tentang makanan murah yang enak, tentang macet yang tak ada habisnya. Fajar tidak pernah menanyakan soal kaki Alia, dan Alia tidak pernah menjelaskannya. Namun Alia mulai memperhatikan sesuatu. Fajar selalu menyesuaikan langkahnya, bukan memperlambat dengan mencolok, tapi menyesuaikan ritme seolah itu hal paling wajar di dunia. Suatu hari, Alia bertanya, "Kamu nggak penasaran sama kakiku?" Fajar terdiam sejenak. "Kalau kamu mau cerita, aku dengar. Kalau enggak, ya nggak apa-apa." Jawaban itu membuat dada Alia terasa hangat dan takut di saat yang sama. Karena sudah terlalu lama ia hidup dengan pertahanan tinggi, dan Fajar tidak mencoba menembusnya. Ia hanya berdiri di luar, menunggu pintu itu terbuka sendiri.
Minggu-minggu berlalu, Alia mulai menantikan obrolan sederhana itu. Tanpa menyadarinya, ia mulai merasa aman. Namun ketakutan lama kembali datang. Bagaimana jika dia tahu aku cacat, lalu pergi seperti yang lain? Bagaimana jika dia bertahan sekarang, tapi tidak nanti? Alia menjaga jarak, menahan diri, mengingatkan dirinya bahwa ini hanyalah pertemanan. Sampai suatu sore, Fajar berkata pelan, "Alia, boleh jujur?" Alia mengangguk kecil. "Aku nggak tahu masa depan bakal seperti apa. Aku cuma tahu satu hal. Aku nyaman ngobrol sama kamu. Dan aku pengen kenal kamu lebih jauh. Tapi kalau kamu nggak siap, aku ngerti." Tidak ada paksaan, tidak ada drama. Alia menunduk lama. Di dalam hatinya, dua suara bertarung. Satu berkata, "Jangan berharap." Yang lain berkata, "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Ia mengangkat wajahnya. "Aku punya banyak kekurangan," katanya pelan. Fajar menyemnyun tipis. "Aku juga." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya. Ia pulang hari itu dengan langkah yang sama pincangnya, namun hatinya terasa berbeda. Ia tidak tahu kemana arah semua ini. Ia tidak tahu apakah Fajar akan bertahan. Namun satu hal ia rasakan dengan jelas. Untuk pertama kalinya, ia tidak dipandang sebagai masalah yang harus ditoleransi, melainkan sebagai manusia yang layak ditemani. Dan disitulah, tanpa disadari oleh keduanya, cerita yang sesungguhnya mulai berjalan. Hari itu, Alia tidak tidur nyenyak. Ia menatap langit-langit kamarnya sepanjang malam, mencoba meredam detak jantungnya yang tidak karuan. Bukan karena ia takut menikah, ia pernah membayangkan hidup sendiri. Bukan karena ia tidak menyukai Fajar, ia mulai merasakan kenyamanan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Tapi karena dunia tidak pernah ramah pada perempuan seperti dirinya. Pagi itu Alia bangun lebih awal. Ia memilih pakaian yang sederhana, tidak mencolok, sepatu yang nyaman yang membuatnya bisa berjalan pelan tanpa terlalu mencolok. Ia tahu hari ini akan menjadi titik balik hidupnya. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk Fajar, dan mungkin untuk semua orang yang menilai hidupnya dari apa yang terlihat di permukaan. Fajar datang tepat waktu, dengan kemeja sederhana yang sudah agak pudar, tas kain hitam di bahu, dan senyum tipis yang membuat Alia merasa damai. "Siap?" tanyanya, bukan untuk menanyakan keberanian Alia, tapi untuk menanyakan apakah ia ingin melangkah bersama. Alia mengangguk, hati berdebar. Mereka menuju rumah Fajar, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Tidak mewah, tidak luas, namun hangat. Tepat seperti Fajar sendiri. Begitu mereka masuk, suara keluarga Fajar langsung terasa. "Ini siapa?" tanya salah satu bibinya, tajam. "Alia," jawab Fajar, singkat, sambil menggenggam tangan Alia dengan lembut. Namun tidak semua orang menerima dengan senyum. "Kamu serius mau menikahi dia?" Suara seorang sepupu terdengar sinis. "Kakinya, dan kita tidak tahu dari mana asalnya." Komentar lain, "Apa kamu tidak bisa dapat yang lebih baik?" Semua kata-kata itu bagai pedang yang menusuk hati Alia perlahan. Ia menatap Fajar. Fajar hanya menggenggam tangannya lebih erat, seolah berkata tanpa kata, "Aku di sini, aku memilihmu." Tetapi dunia di sekeliling mereka tidak mau berhenti. Ibu Fajar duduk di sudut, menatap Alia dengan raut tak percaya. "Anakku, aku ingin yang terbaik untukmu. Tapi dia cacat. Bagaimana nanti jika ada masalah?" Alia menelan ludah, berusaha menahan air mata. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya menghina dirinya, tapi juga menantang keputusannya, menantang Fajar, dan menguji cinta mereka. Fajar berdiri, menatap ibu dan keluarganya. "Aku tahu semua yang ibu pikirkan, tapi aku tidak memilih karena sempurna. Aku memilih karena dia membuat aku merasa utuh." Suara Fajar tenang, namun setiap kata menembus udara. "Kalau ibu mau membantuku memilih, pilihlah hati, bukan penampilan." Ada hening sejenak, namun kebisingan dunia tidak bisa berhenti. "Dia juga bisa miskin, kan?" Suara seorang sepupu menambahkan.
Ya, dan siapa tahu dia punya masalah lain yang disembunyikan. Timpal yang lain. Alia menunduk, menahan amarah, sedih, dan rasa malu sekaligus. Ia ingin lari, tapi tatapan Fajar membuatnya tetap berdiri. Ia sadar, bukan ini yang ia inginkan. Ia ingin diuji oleh cinta, bukan dihina oleh dunia. Ia ingin dicintai tanpa belas kasihan, dan Fajar, ia sudah membuktikannya. Di tengah suasana yang tegang, Fajar melangkah maju, memegang kedua tangan Alia dan berkata, "Alia, aku tidak peduli apa yang dunia pikirkan. Aku ingin menikahimu. Jika kamu mau, aku akan menjagamu, mencintaimu, dan memilihmu setiap hari. Bukan karena kasihan, bukan karena dunia menilai aku, tapi karena hatiku memilihmu." Kata-kata itu mengguncangkan seluruh ruangan. Tidak ada yang bisa langsung menjawab. Beberapa orang terdiam, sebagian menghela nafas, sebagian lain menatap dengan tidak percaya. Alia merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu. Bukan janji kosong, bukan basa-basi, tapi ketulusan murni dari seseorang yang melihatnya apa adanya. Namun dunia tidak langsung menerima. Beberapa menit berlalu seperti jam, dan komentar miring masih terdengar di sela-sela hening. Dia cuma beruntung bisa membuat pria itu jatuh hati. Kalau nanti ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Alia menahan nafas. Ia tahu, jika ia menunjukkan keraguan, dunia akan menang. Ia harus tetap teguh, tetap berdiri, dan membiarkan cinta Fajar menjadi perisainya. Hari itu, lamaran tidak hanya tentang Fajar dan Alia. Itu adalah pertempuran antara penilaian dunia dan pilihan hati. Setiap kata hinaan, setiap tatapan meremehkan menjadi tantangan, bukan untuk mundur, tapi untuk membuktikan siapa yang sebenarnya memilih siapa. Setelah lama, Ibu Fajar angkat bicara. Suaranya bergetar namun lembut. "Kalau memang anakku memilihmu karena hatinya, maka aku hanya bisa berharap, semoga kau membuktikan bahwa aku salah menilai." Itu adalah pengakuan kecil, namun bagi Alia itu adalah kemenangan pertama. Ia tersenyum kipis, menunduk dan berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Aku akan melakukan yang terbaik." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak hanya diterima, tapi juga dihargai karena siapa dirinya. Bukan karena apa yang ia miliki, bukan karena belas kasihan, dan bukan karena dunia menganggapnya cukup layak. Hari itu menandai awal baru. Pertemuan sederhana yang menjadi lamaran menjadi ujian nyata ketulusan. Alia sadar bahwa dunia tidak akan mudah menerima cinta mereka. Tapi ia juga sadar, selama Fajar tetap di sisinya, tidak ada hinaan yang bisa melumpuhkannya. Setelah itu mereka berjalan pulang bersama. Langkah Alia masih pincang, tapi hati dan pikirannya terasa tegak. Ia tahu, perjalanan ini akan penuh ujian. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi dunia bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang dipilih karena hatinya, bukan karena keterbatasannya. Hari pernikahan Alia dan Fajar tiba dengan suasana yang campur aduk. Di satu sisi, ada kebahagiaan yang tulus. Dua hati yang telah memilih satu sama lain tanpa pamrih. Di sisi lain, ada ketegangan yang mencekam. Keluarga Fajar yang masih ragu, tatapan dunia yang sinis, dan bisikan-bisikan yang terus menggantung di udara. Alia berdiri di kamar pengantin, menatap cermin panjang di depannya. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya. Tidak mencolok, namun membuatnya terlihat anggun. Rambutnya disisir rapi, wajahnya polos tanpa riasan berlebihan. Namun yang paling menakjubkan, bukan gaun, bukan riasan, melainkan mata Alia. Mata yang penuh keteguhan dan harapan. Ia menarik nafas panjang. Hari ini, semua keraguan, semua hinaan, semua tatapan sinis akan diuji. Ia akan melangkah bukan untuk membuktikan siapa ia, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta tulus bisa mengalahkan prasangka dunia. Di sisi lain, Fajar menunggu dengan setelan sederhana. Kemeja putih dan celana hitam. Bagi Fajar, hari itu bukan tentang kemewahan, bukan tentang ucapan orang lain, bukan tentang status sosial. Hari itu hanya tentang satu hal, menikahi perempuan yang dicintainya tanpa syarat dan tanpa kompromi. Ketika Alia melangkah keluar,
Ada beberapa tatapan yang langsung menyorotinya. Tidak semua ramah. Beberapa anggota keluarga Fajar terdiam. Raut wajah mereka menunjukkan campuran keterkejutan, ketidakpercayaan, bahkan ketidaksukaan. "Kamu serius memilih dia?" gumam salah satu sepupu. Terdengar jelas walau Alia berusaha menenangkan diri. Namun Fajar menggenggam tangan Alia, mengingatkannya dalam diam. "Kamu tidak sendirian," bisiknya. Upacara pernikahan berlangsung sederhana. Tidak ada karangan bunga mewah. Tidak ada panggung yang besar. Hanya satu aula kecil, beberapa tamu yang diundang, dan doa-doa yang tulus. Namun di balik itu, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Begitu mereka kembali ke rumah Fajar setelah resepsi, suasana langsung berubah. Beberapa anggota keluarga duduk di ruang tamu, menatap Alia dengan tatapan yang sulit disembunyikan. "Istri anakku, apakah kamu benar-benar siap hidup seperti ini?" tanya ibunya, nada suaranya campur aduk antara kekhawatiran dan rasa tidak percaya. Alia menelan ludah, menahan rasa marah dan malu. "Iya, Bu, saya siap," jawabnya lembut namun tegas. Sejak malam pertama pernikahan itu, Alia mulai merasakan ujian yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tentang kakinya lagi, bukan tentang hinaan orang asing, tapi tentang keluarga Fajar sendiri, yang harus ia cintai dan terima, sementara beberapa di antaranya meremehkannya setiap hari. Suatu sore, saat Alia sedang menyiapkan makan malam sederhana, sepupu Fajar masuk tanpa permisi. "Kamu yakin bisa bertahan hidup di sini? Anak ini pasti menyesal nanti," katanya. Alia menatapnya dengan tenang, mencoba menahan amarah. Fajar muncul dari belakang, menatap sepupunya dengan tegas. "Cukup, dia adalah istriku. Kamu tidak berhak berbicara seperti itu." Namun pertahanan Fajar tidak selalu hadir. Di banyak momen, Alia harus menghadapi hinaan sendirian. Dari komentar kecil, "Kok makanannya seperti ini saja?" hingga pertanyaan pedas, "Apa kamu bisa mengurus rumah tangga anakku?" Semua terasa menusuk, seperti jarum halus yang terus-menerus menancap. Alia sering duduk di kamarnya, menatap kaki pincangnya, menenangkan diri. Ia bertanya pada Tuhan, pada hatinya sendiri, "Apakah aku cukup untuk cinta ini? Apakah aku mampu bertahan menghadapi dunia yang tidak ingin aku diterima?" Namun setiap kali ia hampir goyah, pikirannya kembali ke Fajar. Pria yang tidak pernah menatapnya dengan kasihan, pria yang memilihnya karena hatinya, bukan karena status atau penampilan. Pria yang selalu berkata, "Aku di sini Alia, aku memilihmu." Dan itu menjadi kekuatan Alia. Hari demi hari berlalu dengan ujian yang berbeda. Ada saat Fajar sendiri harus menghadapi keluarga yang menentang keputusan mereka. Ada saat Alia harus menghadapi hinaan yang lebih halus, dari tatapan hingga komentar yang terdengar ringan, tapi menusuk. Ada saat keduanya harus duduk bersama, menenangkan hati masing-masing, menguatkan satu sama lain. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, Alia duduk di balkon menatap bintang. Fajar datang, duduk di sebelahnya, memegang tangannya. "Kamu lelah?" tanyanya lembut. Alia mengangguk. "Kadang aku merasa dunia ini terlalu berat untukku," bisiknya. Fajar menarik nafas panjang. "Aku tahu, tapi kita hadapi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak sekarang, tidak nanti." Itu menjadi momen penting bagi Alia. Ia sadar bahwa pernikahan bukan hanya tentang janji di altar, bukan tentang gaun putih atau cincin. Pernikahan adalah ujian sehari-hari, tentang kesabaran, tentang penerimaan, tentang ketulusan. Hari-hari berikutnya penuh dengan latihan kesabaran. Alia belajar memahami dinamika keluarga Fajar, belajar menahan diri ketika dihina, belajar tersenyum ketika komentar pedas datang. Ia juga belajar hal lain, bahwa cinta tidak selalu harus nyaman, bahwa cinta sejati bukan tentang dunia yang setuju, tapi tentang hati yang tetap memilih meski semua orang meragukan. Dan di tengah semua ujian itu, Alia dan Fajar menemukan ritme mereka. Mereka berbagi tugas rumah tangga, berbagi cerita, dan saling menenangkan ketika dunia terasa keras. Mereka mulai merasakan bahwa cinta yang diuji tidak mudah goyah.
bahwa cinta yang tulus bisa mengalahkan hinaan, prasangka, bahkan ketidakpercayaan keluarga. Suatu sore, Fajar memegang tangan Alia, menatap matanya, dan berkata pelan, "Kamu tahu, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya ingin kita bahagia, bersama. Aku memilihmu setiap hari." Alia menunduk, air mata menetes tanpa sadar. Bukan karena sedih, bukan karena marah, tapi karena hatinya merasakan satu hal. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa diterima sepenuhnya oleh seseorang yang benar-benar peduli. Dan meski dunia terus menilai, meski keluarga kadang tetap sinis, Alia tahu satu hal pasti. Selama Fajar tetap di sisinya, ia bisa menghadapi semua hinaan. Selama cinta itu tulus, tidak ada prasangka yang bisa memisahkan mereka. Hari-hari itu menjadi bukti nyata bagi Alia, bahwa kesetiaan, keteguhan, dan ketulusan hati lebih kuat daripada segala ejekan dan pandangan dunia. Bahwa cinta yang benar akan selalu menemukan jalannya, meski jalannya penuh duri. Dan disitulah mereka berdiri, Alia dan Fajar. Bukan sempurna, bukan kaya atau mewah, tapi kuat, bersama, siap menghadapi dunia yang tidak selalu ramah, dengan satu sama lain sebagai perisai. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Matahari bersinar cerah, tetapi udara di rumah Fajar terasa berat, seperti menekan dada Alia. Suasana tidak seperti biasanya. Ada bisikan yang lebih pedas, tatapan yang lebih tajam, dan komentar yang lebih halus tapi menyakitkan. Alia mencoba menenangkan diri saat menyiapkan sarapan. Ia menyusun piring, memotong roti, menyeduh kopi. Tetapi setiap gerakan kecil terasa diawasi, seolah orang-orang di sekitarnya menunggu satu kesalahan, satu langkah yang salah agar bisa menjatuhkannya. Fajar datang dari kamar, menatap Alia dengan senyum lembut. "Tenang Alia, jangan biarkan mereka mengganggu pagi kita," bisiknya. Alia tersenyum tipis, tetapi hatinya tetap berdebar. Ia tahu Fajar benar. Ia harus sabar. Namun sabar itu diuji lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sepupu Fajar masuk ke dapur dengan nada sinis. "Wah, lihat masakanmu. Kok bisa ya segitu saja, Alia? Anak ini pasti menyesal sudah menikahimu." Alia menelan ludah. Ia ingin menjawab, ingin membela diri. Tetapi Fajar menatapnya, seolah berkata, "Biarkan." Alia menunduk, memaksakan senyumnya tetap di wajah. Tidak lama kemudian, Ibu Fajar ikut bicara dengan nada datar tapi menusuk. "Anakku, kamu yakin bisa hidup dengan istri yang seperti ini? Bagaimana kalau suatu hari dia jatuh sakit atau tidak mampu menjaga rumah tangga?" Setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk hati Alia. Ia merasa dunia yang selama ini ia pelajari untuk sabar, tiba-tiba menjadi musuhnya. Ia ingin menangis, berteriak, bahkan melawan. Namun ia menahan diri. Ia tahu selama Fajar ada di sisinya, ia harus tetap tegak. Beberapa jam kemudian, acara keluarga kecil digelar untuk merayakan pernikahan mereka. Hanya tamu dekat, tetapi aura meremehkan Alia tetap terasa. Setiap kali Alia mencoba berbicara, seseorang menyela seolah mencoba menegaskan bahwa ia tidak penting. "Kalau mau dihargai di sini, kau harus membuktikan dirimu," komentar salah satu sepupu, menatap Alia dari atas ke bawah. Alia menelan ludah. Ia merasa darahnya hampir mendidih. Namun ia tetap tersenyum, mencoba menahan amarah. Ia tahu satu langkah salah akan membuat semua hinaan itu benar-benar menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Sore hari, situasi memuncak ketika salah seorang keluarga Fajar secara terang-terangan menyinggung kakinya. "Anakku menikahi Alia, tapi lihat kakinya. Bagaimana nanti kalau ada masalah? Harus ekstra sabar ya," ucapnya sambil menatap sinis. Hati Alia bergetar hebat. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri, berusaha mengingat semua janji pada dirinya sendiri. "Aku ingin dicintai tanpa belas kasihan. Aku ingin tetap tegak."
Fajar menatapnya, matanya penuh pengertian. "Biarkan saja Alia, aku yang akan menjawabnya," katanya tegas. Namun jawaban Fajar bukan langsung berupa kata-kata kasar atau konfrontasi. Ia menahan mereka dengan sikapnya yang tegas, memandang setiap tatapan meremehkan dengan ketenangan yang menusuk. "Dia adalah istriku. Apa yang kalian katakan tidak akan mengubah kenyataan itu," katanya. Meskipun demikian, ujian Alia tidak berhenti. Setiap malam bisikan pedas kembali terdengar, kadang dari komentar ringan, kadang dari tatapan yang menilai. Alia mulai merasakan batas kesabarannya hampir habis. Setiap hinaan kecil terasa seperti gunung yang menekan pundaknya. Ia mulai bertanya dalam hati, "Seberapa lama aku bisa bertahan? Seberapa lama aku bisa tersenyum di depan mereka yang terus merendahkan?" Suatu malam, setelah semua tamu pergi, Alia duduk sendiri di balkon menatap bintang. Air mata yang ia tahan sepanjang hari akhirnya jatuh. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ia tahu jika ia menyerah pada amarah, semua perjuangan selama ini akan sia-sia. Fajar datang, duduk di sebelahnya, memegang tangan Alia. "Sudah malam, Alia. Jangan biarkan kata-kata mereka merusak hatimu," bisiknya. Alia menunduk, suaranya bergetar. "Mereka tidak berhenti. Setiap hari ada saja yang meremehkan aku. Aku merasa lelah. Aku takut aku tidak akan kuat." Fajar menatapnya penuh keteguhan. "Alia, dengar aku. Semua itu tidak penting. Aku mencintaimu karena dirimu, bukan karena kata orang. Kamu kuat, dan aku akan selalu di sini, bersamamu. Tidak peduli seberapa banyak mereka menghina, aku memilihmu, setiap hari." Kata-kata itu seperti cahaya di kegelapan bagi Alia. Ia menangis di bahu Fajar, membiarkan semua rasa sakit, semua hinaan, semua ketakutan keluar. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai pelepasan. Keesokan harinya, Alia bangun dengan tekad baru. Ia tidak lagi takut pada tatapan sinis, ia tidak lagi membiarkan kata-kata menghancurkannya. Ia tahu cinta sejati tidak ditentukan oleh hinaan orang lain, tapi oleh keteguhan hati yang tetap memilih meski dunia meremehkan. Dan malam itu, Alia tahu, meski dunia penuh hinaan, meski batas kesabarannya hampir habis, ia tidak akan mundur. Ia tidak akan menyerah. Karena Fajar ada di sisinya, dan cinta mereka lebih kuat dari segalanya. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Alia sedang menata dokumen dan tagihan rumah tangga ketika sebuah paket besar datang di depan pintu. Ia menatap paket itu sejenak. Tidak ada nama pengirim. Hati kecilnya langsung merasa tidak tenang. Namun ia menyingkirkan rasa was-was itu. Ia telah terbiasa dengan kejutan, dengan dunia yang kadang tak ramah. Namun, saat Fajar membuka paket itu, sebuah dokumen jatuh ke lantai. Dokumen itu bukti kepemilikan Alia atas sejumlah perusahaan dan properti bernilai miliaran rupiah. Fajar menatap dokumen itu. Awalnya bingung, lalu wajahnya berubah menjadi keterkejutan yang sulit disembunyikan. "Alia, ini apa ini?" ucapnya pelan. Alia menghela nafas, menatap Fajar. Aku tidak pernah bilang siapa aku sebenarnya, kan?" katanya pelan. Fajar menatapnya, masih tercengang, tetapi matanya lembut. "Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena ini," lanjut Alia, menunjuk dokumen itu. Namun, dunia luar tidak sebersih hati Fajar. Paket itu ternyata bukanlah kebetulan. Beberapa dokumen jatuh ke tangan orang-orang penasaran, teman-teman Fajar, anggota keluarga, bahkan tetangga yang sering menilai Alia secara diam-diam. Begitu rahasia itu menyebar, dunia Alia berubah dalam hitungan jam. Keluarga Fajar yang selama ini meremehkan Alia, kini menatap Alia dengan tatapan campuran kagum, takut, dan iri. "Bagaimana bisa?" gumam salah satu sepupu. Wajahnya berubah pucat. Dia punya harta sebesar ini.
Suara lain terdengar gemetar. Namun Alia hanya menatap mereka dengan tenang. Ia tahu dunia mungkin terguncang, tetapi ia tidak ingin membiarkan harta dan statusnya memengaruhi cintanya dan cintanya Fajar. Ia memilih tetap sederhana. Ia memilih tetap pada prinsipnya. Dicintai karena dirinya, bukan karena kekayaannya. Di sisi lain, beberapa orang mulai menunjukkan wajah asli mereka. Beberapa yang sebelumnya sinis dan meremehkan, kini datang dengan senyum yang terlalu cepat, menanyakan nasihat tentang rumah tangga, pekerjaan, dan pengelolaan harta. Alia merasakan campuran emosi, sakit hati karena pengkhianatan, tapi juga lega karena kebenaran terbongkar. Suatu sore, Ibu Fajar menatap Alia. Suaranya bergetar. "Anakku, aku salah menilai kamu," katanya. Alia menunduk, air mata menetes pelan. "Aku tidak ingin pengakuan karena harta, Bu. Aku ingin diterima karena hatiku." Namun pengakuan itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Beberapa sepupu dan tetangga mulai berspekulasi. Dia kaya, jadi Fajar pasti menikahinya karena itu. Apakah cinta mereka asli atau hanya karena keuntungan? Alia tahu, ia harus menghadapi spekulasi itu dengan kepala tegak. Ia tidak bisa membiarkan kata-kata orang merusak hubungannya dengan Fajar. Ia dan Fajar duduk bersama, membahas bagaimana menghadapi dunia yang tiba-tiba melihat Alia sebagai target kekaguman dan kepentingan. "Jangan biarkan mereka memecah kita," kata Fajar. "Aku menikahimu karena kamu, Alia, bukan karena ini. Ingat itu." Alia menatap Fajar, hatinya terasa hangat. Namun di saat yang sama, ia sadar bahwa pengungkapan rahasia ini membawa ujian baru, yaitu dunia mulai melihat Alia dengan cara yang berbeda. Dan bukan semua orang memiliki niat baik. Hari-hari berikutnya penuh dengan tekanan. Sejumlah tamu yang dulu meremehkan Alia, kini tiba-tiba muncul menawarkan bantuan dan wejangan tentang bisnis, harta, dan gaya hidup. Beberapa tetangga mencoba merayu, berharap mendapat keuntungan dari hubungan Alia dengan Fajar. Alia mulai belajar bagaimana menavigasi dunia baru yang penuh tipu daya sambil tetap mempertahankan prinsip dan integritasnya. Suatu malam, Alia duduk di balkon bersama Fajar menatap bintang. "Aku tidak menyangka semua ini akan datang begitu cepat," katanya pelan. Fajar menggenggam tangannya. "Kamu kuat, Alia. Aku tahu dunia akan mencoba memengaruhimu. Tetapi selama kita bersama, tidak ada yang bisa mengubah kita." Alia mengangguk, menahan air mata. Ia tahu pengungkapan rahasianya bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih besar, yaitu menjaga cinta sejati di tengah dunia yang dipenuhi kepentingan, iri, dan prasangka. Dan disitulah Alia mulai membuktikan satu hal penting, bahwa kekayaan bukanlah ukuran cinta sejati, bahwa keteguhan hati, integritas, dan cinta yang tulus lebih kuat daripada segala harta dan pengaruh. Bahwa cinta yang memilih untuk bertahan, bahkan ketika dunia meragukannya, adalah cinta yang akan menang. Hari itu dimulai dengan ketegangan yang tidak biasa. Alia membuka mata dan merasakan udara di rumah Fajar berbeda. Berat, panas, dan penuh bisikan. Ia tahu sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan menguji cinta dan kesabarannya lebih dari sebelumnya. Sejak pengungkapan rahasia Alia beberapa minggu lalu, hidup mereka tidak pernah sama. Dunia mulai menatap Alia dengan kombinasi rasa kagum dan iri. Keluarga Fajar yang sebagian sudah mulai menerima, tetap menyisakan beberapa anggota yang meragukan niat Alia. Dan di luar rumah, tetangga dan teman lama Fajar mulai berspekulasi. Apakah cinta mereka asli atau karena Alia kaya? Apakah Fajar menikahinya karena hatinya atau karena keuntungan? Alia duduk di ruang tamu, menatap secangkir teh hangat. Hatinya penuh ketegangan. Ia tahu hari ini akan menjadi ujian besar, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Fajar. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar di pintu. Seorang sepupu Fajar yang selama ini paling sinis masuk tanpa permisi, membawa wajah penuh kemenangan.
"Alia, aku ingin bicara," katanya dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Alia menatapnya, berusaha tetap tenang. "Silakan," jawabnya lembut, walau hatinya berdegup kencang. Sepupu itu menatapnya dengan sinis. "Kamu pikir dengan kekayaanmu bisa menaklukkan semua orang? Aku sudah melihat Fajar, dan aku tahu dia mulai ragu. Semua orang mulai meragukanmu. Bahkan keluarga kita tidak sepenuhnya yakin kamu pantas menjadi istrinya." Alia menelan ludah. Ia bisa merasakan kemarahan dan rasa sakit di dadanya. Namun ia menahan diri. Fajar muncul di belakangnya, menatap sepupunya dengan tatapan tegas. "Cukup, Alia adalah istriku. Semua kata-kata sinismu tidak akan memecah kami. Tidak sekarang, tidak nanti," katanya. Namun sepupu itu tersenyum pahit. "Kamu mungkin bisa menahannya sekarang, tapi kita semua tahu tekanan ini akan memecah kamu. Aku hanya ingin Alia sadar bahwa cinta ini bukan semudah yang kalian pikirkan." Hari itu, Alia merasakan tekanan yang luar biasa. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dari tatapan sinis yang menembus hatinya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin lari. Namun satu hal yang menguatkannya, Fajar ada di sisinya. Dan ia memilihnya bukan karena uang atau belas kasihan, tapi karena cinta tulus. Mereka duduk bersama, Alia dan Fajar di ruang keluarga yang sunyi. Fajar menggenggam tangannya, menatap matanya dan berkata, "Alia, aku tahu hari ini sulit. Dunia akan mencoba memecah kita. Tapi jangan pernah meragukan cintaku. Aku memilihmu setiap hari. Tidak peduli apa kata mereka. Tidak peduli siapa yang meragukanmu." Alia menarik napas panjang. Ia tahu Fajar benar, tetapi hatinya masih digelayuti rasa sakit. Selama bertahun-tahun, ia hidup di dunia yang meremehkan dan memandang rendahnya. Kini, tekanan itu datang kembali, lebih keras dan lebih pedih. Hari-hari berikutnya penuh ujian. Setiap kali mereka keluar rumah, komentar pedas terdengar di sekitar. Tetangga yang dulu diam, kini berbisik dan menatap sinis. Beberapa teman Fajar yang iri mulai menyebarkan rumor. Fajar menikahinya karena uang, bukan cinta. Alia merasakan batas kesabarannya hampir habis. Ia sering menatap kaki pincangnya, bertanya pada diri sendiri, "Apakah aku cukup? Apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi dunia yang begitu kejam?" Suatu malam, Fajar mengajak Alia berjalan-jalan. Mereka duduk di taman, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. "Jangan dengarkan kata-kata mereka," kata Fajar. "Aku tidak peduli orang meragukan kita. Aku mencintaimu karena kamu. Bukan karena uang, bukan karena penampilan, bukan karena belas kasihan. Aku mencintaimu karena hatimu." Alia menunduk, air matanya menetes tanpa sadar. Ia merasa lega, tapi juga takut. Ia tahu, ujian belum selesai. Dunia tidak akan berhenti meremehkan mereka begitu saja. Beberapa minggu berikutnya tekanan meningkat. Keluarga Fajar mulai meminta Alia menyesuaikan diri dengan standar mereka. Masakan harus sempurna, tugas rumah tangga harus selalu rapi. Setiap tindakan Alia diperiksa, setiap kesalahan kecil dijadikan hinaan. Namun Alia tidak menyerah. Ia tetap tersenyum, tetap sabar, dan menghadapi semua hinaan dengan kepala tegak. Ia tahu satu hal, cinta yang diuji akan menjadi lebih kuat. Suatu hari konflik mencapai puncaknya ketika sepupu Fajar menuduh Alia sengaja menyembunyikan harta untuk memanipulasi Fajar. "Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu rahasiamu. Semua ini untuk menjerat Fajar," teriak sepupu itu di ruang tamu, suara bergetar penuh kemarahan. Alia menatapnya dengan tenang. "Tidak, ini bukan tentang menjerat siapapun. Aku hidup sederhana karena aku ingin dicintai, bukan karena uang. Aku tidak butuh pengakuanmu atau persetujuanmu. Aku di sini karena aku memilih Fajar dan aku bahagia dengan pilihanku." Fajar melangkah maju, menatap sepupunya dengan tegas. "Cukup, Alia adalah istriku. Jika kamu tidak bisa menghormatinya, lebih baik diam. Aku memilihnya, dan aku tidak akan membiarkan kamu merusak kebahagiaan kami." Suasana hening sejenak. Semua orang menatap, beberapa terkejut, beberapa menunduk malu. Alia menarik napas dalam. Ia merasakan satu hal. Setelah semua ujian,
hinaan dan pengkhianatan, ia lebih kuat daripada sebelumnya. Malam itu Alia dan Fajar duduk bersama di balkon, menatap langit malam. "Aku hampir menyerah hari ini," kata Alia pelan. "Tapi aku ingat kata-katamu, Fajar. Aku ingat kau memilihku, dan itu membuatku kuat." Fajar tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Kamu kuat karena kamu memilih tetap berdiri, Alia. Bukan karena dunia menyukaimu, tapi karena hatimu teguh. Dan aku akan selalu di sisimu melewati semua ujian ini." Alia menatap Fajar, hatinya terasa hangat. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang janji di altar, bukan tentang pesta mewah atau pengakuan dunia. Cinta sejati adalah keteguhan hati yang tetap memilih meski dunia meragukan, menghinakan, dan menekan. Dan disitulah Alia memahami bahwa ujian terbesar bukan datang dari hinaan orang asing, bukan dari komentar sinis tetangga atau keluarga yang meragukan. Ujian terbesar adalah tetap berdiri tegak, mempertahankan cinta, dan tetap percaya pada pilihan hati sendiri. Malam itu, Alia merasa satu hal jelas. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi ragu, ia tidak lagi membiarkan dunia mendikte kebahagiaannya. Ia kuat, teguh, dan siap menghadapi apapun selama Fajar tetap di sisinya. Dan meski dunia terus menilai dan meragukan, Alia tahu satu hal pasti. Cinta mereka lebih kuat dari segala hinaan, rumor, dan tekanan dunia. Hari itu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada bisik-bisik meremehkan. Hanya senyum, tawa, dan udara hangat yang terasa menenangkan. Setelah semua ujian, hinaan, rumor dan tekanan dari keluarga maupun dunia luar, Alia dan Fajar akhirnya bisa merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Pagi dimulai dengan cahaya matahari yang lembut menyinari ruang tamu mereka. Alia berdiri di depan jendela, menatap halaman rumah yang kini terasa damai. Ia tersenyum sendiri. Dunia mungkin belum sepenuhnya menerima mereka, tapi hati Alia sudah menemukan tempatnya. Fajar masuk, menatap Alia dari belakang dengan senyum yang selalu membuat hatinya tenang. "Kamu terlihat bahagia pagi ini," kata Fajar lembut. Alia menoleh, tersenyum. "Ya, setelah semua yang terjadi, aku merasa damai. Aku merasa aku bisa benar-benar menjadi diriku sendiri." Fajar mendekat, memegang tangannya dan berkata, "Kamu pantas mendapatkan semua ini, Alia. Semua ujian yang kita lalui, semua hinaan yang kita hadapi, semuanya membentuk kita menjadi lebih kuat. Dan lihat sekarang, kita di sini, tetap bersama, lebih kuat daripada sebelumnya." Alia menatap Fajar, hatinya bergetar. Ia teringat semua malam penuh air mata, semua hinaan, semua tekanan yang hampir membuatnya goyah. Namun sekarang, ia menyadari satu hal. Setiap ujian itu tidak sia-sia. Ia telah membentuk cinta mereka menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Hari itu mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga kecil. Bukan pesta mewah, bukan perayaan glamor. Hanya makan bersama, berbagi cerita dan menunjukkan bahwa mereka bahagia. Awalnya, beberapa anggota keluarga Fajar masih ragu. Namun melihat Alia dan Fajar duduk berdampingan, tertawa, saling menatap dengan cinta tulus, hati mereka mulai melunak. Ibu Fajar menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Anakku, aku salah menilai kamu. Aku melihat sekarang, kamu bukan hanya seorang istri, tapi seorang perempuan yang kuat, sabar, dan penuh kasih." Alia menunduk, tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin dicintai dan diterima apa adanya. Aku bersyukur akhirnya kita bisa saling memahami." Sepupu yang sebelumnya paling sinis pun datang, menatap Alia dengan rasa hormat. "Kamu ternyata lebih kuat daripada yang aku kira." Katanya pilis tipis, namun tidak banyak menjawab. Ia tahu kata-kata tidak cukup untuk membuktikan dirinya. Yang paling penting adalah tindakan dan keteguhan hatinya. Hari-hari berikutnya, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Tetangga yang dulu berbisik kini tersenyum ramah. Teman-teman Fajar mulai melihat Alia sebagai sosok yang pantas dicontoh. Kuat,
sabar, dan tulus. Rumor yang dulu memecah mereka perlahan hilang. Dan yang paling penting, cinta Alia dan Fajar tetap utuh, tak tergoyahkan oleh apapun. Suatu sore, Alia dan Fajar duduk di balkon menatap matahari terbenam. "Aku masih ingat saat pertama kali kita bertemu di halte itu," kata Alia pelan. Fajar tersenyum, mengingat saat itu dengan hangat. "Ya, saat itu aku melihatmu berdiri sendiri, tetapi tetap tegak. Dan aku tahu, aku ingin mengenalmu lebih jauh." Alia menatap Fajar, hatinya terasa hangat. "Dan aku ingat betapa aku takut, betapa aku ingin dicintai apa adanya. Tapi kamu membuatku merasa aman, membuatku merasa dipilih karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki." Fajar menggenggam tangannya erat. "Kamu selalu dipilih, Alia. Setiap hari, aku memilihmu, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena penampilan. Aku memilihmu karena hatimu, dan aku akan selalu memilihmu." Alia tersenyum, air mata menetes perlahan. Ia sadar, semua ujian, semua hinaan, semua tekanan telah membentuk cinta mereka menjadi sesuatu yang indah dan tak tergoyahkan. Hari itu menandai akhir dari perjalanan panjang mereka dalam menghadapi dunia yang meremehkan. Namun bagi Alia dan Fajar, itu juga awal dari bab baru, bab kehidupan penuh cinta, ketulusan, dan pengertian. Pesan moral dari cerita ini begitu jelas. Cinta sejati tidak memandang fisik, status, atau harta. Kesabaran dan keteguhan hati akan menghadirkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hinaan dan prasangka dunia tidak boleh menjadi penghalang bagi cinta yang tulus. Setiap ujian adalah batu loncatan menuju kekuatan dan kebahagiaan yang lebih besar. Alia menatap Fajar, dan ia tahu dunia bisa terus menilai, bisa terus meremehkan. Tetapi selama mereka saling memilih, tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan mereka. Dan dengan itu, Alia tersenyum, menatap kamera kehidupan yang kini penuh warna. Terima kasih sudah menemani cerita kami. Jangan lupa untuk selalu percaya pada hati dan cinta yang tulus. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hari itu Alia dan Fajar bukan hanya bahagia karena cinta mereka, tapi juga karena mereka telah membuktikan satu hal penting. Cinta sejati selalu menang, meski dunia meremehkan dan menghina. Setelah perjalanan panjang penuh ujian, hinaan, dan tekanan dunia, Alia dan Fajar akhirnya berdiri tegak bersama. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang penampilan, harta, atau pengakuan orang lain, melainkan tentang hati yang tetap memilih meski dunia meragukan. Dari tatapan sinis keluarga, komentar pedas tetangga, hingga rumor yang menekan, mereka tetap saling percaya dan saling mendukung. Kisah mereka mengajarkan bahwa kesabaran, keteguhan hati, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri akan membuka jalan bagi kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan yang sementara, tapi yang lahir dari cinta tulus dan pilihan hati. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Alia dan Fajar. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan semangat untuk tetap percaya pada cinta, pada diri sendiri, dan pada keajaiban kehidupan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana setiap kisah membawa pelajaran dan harapan baru.